Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan KPK dan FPB. Ini diperuntukkan buat kalian yang berada di SMP kelas 7 atau mungkin bisa di kelas yang lain ataupun di SD ya, kelas 5 atau kelas 6 ya. Oke. Sajian ini tentu bisa menggunakan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Oleh karena itu, agar pemahaman kalian utuh berkenaan dengan ini bisa disimak dari awal hingga akhir ya. Oke, sebelum kita ke KPK dan FPB, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan, maka di sini perlu kita pahami beberapa pemahaman ya. Pertama, kaitan dengan faktor ya. Ya, faktor yang dimaksud yang akan dibahas di sini adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan tertentu. Jadi faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan tertentu. Sebagai contoh ya, faktor dari 30 ya. Nah, kita akan cari bilangan-bilangan berapa, tentu di sini yang dimaksud bilangan bulat positif ya, yang habis membagi 30. Kalau kita buatkan dalam tabelnya, 30 itu kalau dibagi 1 dapatnya 30. Kalau dibagi 2 dapatnya 15. Dibagi 3 dapatnya 10. Dibagi 5 dapatnya 6. Atau sebaliknya, dibagi 6 dapat 5, dibagi 10 dapat 3, dibagi 15 dapat 2, dan dibagi 30 dapat 1. Maka dikatakan bilangan-bilangan yang membagi habis suatu bilangan tertentu disebut faktor. Sehingga faktor dari 30 ya tentu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Itu adalah pengertian dari faktor. Berikutnya faktor prima ya. Nah, tentu kalau faktor prima berarti bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan tertentu. Sehingga nanti kalau ditanya faktor prima dari 30, ya tinggal kita lihat faktor-faktor yang menjadi faktor 30 yang merupakan bilangan prima yang mana. Dari 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, faktor primanya tentu 2, 3, 5 ya. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Untuk lebih kalian bisa memahami lebih utuh berkenaan dengan faktor dan faktor prima, misalkan sekarang kita menentukan faktor dari 120 ya. Oke, untuk bisa mendapatkan faktor dari 120 berarti bisa dilihat di tabel berikut ya. Kita mulai dari 1 ya. 120 dibagi 1 dapatnya 120. Karena ini bilangan genap bisa dibagi 2, dapatnya 60. Karena digit-digitnya kalau dijumlah itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 3 tentunya ya. Dibagi 3 dapatnya 40. Dibagi 4 dapatnya 30. Dibagi 5 dapatnya 40. Dibagi 6 dapatnya 20. Berikutnya dibagi 8 dapat 15. Dibagi 10 dapat 12 dan kebalikannya. Nah, kita dapati di sini bahwa faktor dari 120 cukup banyak ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 120. Sehingga kalau ditanya faktor prima dari 120, ya dari faktor-faktor 120 ini yang bilangan prima adalah 2, 3, dan 5 ya. Oke, very easy. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan faktor prima ini nanti untuk bisa menentukan KPK. Oleh karena itu kita berikutnya fokus ke faktorisasi prima ya. Jadi faktorisasi prima adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor prima berpangkat. Jadi nanti istilah faktorisasi prima yang akan kita gunakan untuk menentukan KPK dan FPB itu merupakan bilangan yang dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor prima berpangkat. Nah, contohnya misalkan faktorisasi prima dari 40. Maka kita cari dulu 40 ini ya. Ini kalau kita tentukan faktorisasi primanya berarti bisa kita gunakan pembagi bilangan prima ya. Jadi kita membagi dengan bilangan prima. Jadi 40 itu ada 2 nanti ya bilangan prima ini bisa dengan pembagian bilangan prima atau disajikan dalam bentuk pohon faktor.
Oke, 40 itu kalau dibagi dengan bilangan prima 2 ya. Bilangan prima 2 tentu nanti dapatnya 20, kita taruh di bawahnya. Kita ulangi lagi, 20 bisa dibagi dengan bilangan prima yaitu 2. Dapatnya berapa? 10 ya. 10 juga bisa dibagi dengan 2 masian ya, dapatnya 5. Nah, udah selesai ya, karena 5 itu merupakan bilangan prima. Kalau menggunakan pound faktor, berarti nanti 40 itu ya 2 kali 20, 2-nya sudah prima, 20 itu berarti 2 kali 10, 2-nya sudah prima, 10 itu berarti 2 kali 5. Nah, 5 sudah prima. Nah, sehingga faktorisasi prima dari 40, 2 kali 2 kali 2 kali 5, atau 2 pangkat 3 dikali 5 ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 5, atau 2 pangkat 3 dikali 5. Contohnya sekarang faktorisasi prima dari 120 ya. Ini biar kalian lebih lancar ya nanti. Faktorisasi prima dari 120 ya kita bagi 2. 2 adalah bilangan prima. 120 dibagi 2 dapat 60. 60 itu masih bisa dibagi 2, dapatnya 30 ya. 30 bisa dibagi 2, dapatnya 15. Nah, sekarang bilangan ganjil 15, nah, tentu dibagi 3 ya. Dapatnya adalah 5. Nah, ini semuanya sudah bilangan prima. Berarti nanti 120 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau 2 pangkat 3 dikali 3 kali 5. Nah, ini namanya faktorisasi prima dari 120. Sekarang yang 420 kita coba menggunakan bond faktor ya. Oke, jadi 420 itu kalau salah satunya prima bisa 2 kali 210. Ini juga masih bisa pakai prima 2 kali 105. Nah, sekarang 105 ini bisa 3 kali 35 ya. Oke, 3 kali 35. 35 bisa 3 kali 7 ya. Semuanya sudah bilangan prima ya. Berarti 420 itu faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7, atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7 ya. Oke, very easy. Nah, sekarang bagaimana menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK menggunakan faktorisasi prima yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Dengan menggunakan faktorisasi prima, nanti KPK dari 2 bilangan atau lebih itu merupakan perkalian faktor-faktor prima bilangan-bilangan tersebut atau bilangan yang dicari KPK-nya. Jika ada yang bersekutu, itu dipilih pangkat terbesar. Jadi pada perkalian faktor-faktor prima bilangan-bilangan tersebut nanti jika ada yang bersekutu dipilih pangkat terbesar ya. Jadi sekali lagi KPK dari 2 bilangan adalah perkalian faktor-faktor prima bilangan-bilangan tersebut. Khusus yang nanti punya sekutu, pangkat yang terbesar yang akan diambil ya. Nah, contoh, tentukan KPK dari 12 dan 30. Maka langkah pertama kita cari faktorisasi prima dari 12 dan 30. 12 itu berarti nanti dibagi 2 dapat 6, 6 itu dibagi 2 dapat 3. Berarti 12 itu faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3. Sementara 30 itu kalau dibagi 2 dapat 15, 15 itu dibagi 3 dapat 5. Jadi faktorisasi prima dari 30 nanti 2 kali 3 kali 5. Jadi sekali lagi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Untuk bisa mendapatkan KPK, nanti kita yang punya sekutu, itu nanti kita pilih pangkat tertingginya. Berarti 2 kuadrat dan 2, ini sekutunya ya, faktornya 2. Maka kita pilih nanti 2 pangkat 2. Sementara 3 sama-sama pangkat 1 diambil 1. Dan 5 ya. Sehingga KPK dari 12 dan 30, 2-nya kita ambil yang pangkat tertinggi, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dan dikali 5. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 4 kali 3 12 dikali 5, ya 12 dikali 5 sama dengan 60. Bagaimana berikutnya kalau kita diminta menentukan KPK dari 100 dan 120? Nah, kita cari langkah pertama adalah
faktorisasi prima 100 dan 120. 100 itu misalkan kalau dibagi 2 dapatnya 50, 50 dibagi 2 dapatnya 25, 25 itu 5 kali 5. Berarti faktorisasi prima dari 100 adalah 2 kali 2 kali 5 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sementara untuk 120 itu kalau dibagi 2 dapatnya 60, 60 dibagi 2 dapatnya 30, 30 dibagi 2 dapatnya 15, 15 itu 3 kali 5. Sehingga faktorisasi prima dari 100 itu nanti 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Sekarang kita cari sekutunya dulu. Nah, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Berarti nanti kita pilih pangkat tertingginya. 2 pangkat 3, 5 pangkat 2, dan 5. Berarti kita pilih 5 pangkat 2 dan dikali 3. Sehingga KPK dari 100 dan 120 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Ini 8 ya. Ini 25, 8 kali 25 itu 200 kali 3, 600 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Khusus untuk menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Jadi kita tentukan nanti KPK itu dari perkalian faktor-faktor prima bilangan-bilangan tersebut. Jika ada yang bersekutu, dipilih pangkat terbesar. Sementara untuk menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar, berarti nanti perkalian faktor-faktor prima sekutu pangkat terkecil. Jadi nanti mesti yang kita gunakan yang punya sekutu dan dipilih pangkat terkecil. Sebagai contoh, tentukan FPB dari 12 dan 30. Tadi sudah kita tentukan untuk mendapatkan faktorisasi primanya. Dari 12 itu 2 kali 2 kali 3, 30 itu 2 kali 3 kali 5. Sehingga faktorisasi primanya dari 12, 2 pangkat 2 kali 3, sementara untuk 30, 2 kali 3 kali 5. Pada FPB yang kita gunakan yang punya sekutu saja ya. Ini yang punya sekutu ini. Nah, dipilih pangkat terendah sama 3. Nah, berarti nanti FPB-nya tentu 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Oke. Bagaimana dengan FPB 100 dan 120? Nah, kita juga sudah di sebelumnya mencari faktorisasi primanya ya. Jadi faktorisasi prima dari 100, 2 kali 2 kali 5 kali 5 atau 2 kuadrat kali 5 kuadrat. Sementara 120 itu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ingat di FPB kita gunakan yang punya sekutu saja. Ini berarti sekutunya 2 pangkat 2, pangkat terkecil yang kita pilih sama 5 ini ya. 5 pangkat terkecilnya adalah 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 5 adalah FPB dari 100 dan 120. 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 5, 20. Oke, very easy. Nah, sekarang ini cara yang lain ya. Menentukan KPK dan FPB dengan membagi faktor sekutu. Kalau tadi faktor prima, ini faktor sekutu. Jadi tidak harus bilangan prima. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan buat kalian ya. Tidak mesti harus menggunakan bilangan prima, tapi kita gunakan faktor sekutu. Tentukan KPK dan FPB 12 dan 30 ya. Tadi kita sudah hitung tapi kita gunakan cara lain. Nah, ini caranya perlu diperhatikan. Jadi caranya 12 dan 30 itu bisa dibagi faktor sekutu ya, tidak harus prima. Prima juga boleh. Misalkan dibagi 3 karena 12 dan 30 bisa dibagi 3. Tentu 12 kalau dibagi 3 dapatnya 4, 30 dibagi 3 dapatnya 10. Nah, masih adakah faktor sekutunya? 4 dan 10 ada ya, 2. Nah, dua-duanya bisa dibagi 2. Nanti 4 dibagi 2 dapatnya 2, 10 dibagi 2 dapatnya 5. Nah, sekarang 2 sama 5 ini sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan kecuali 1. Ini namanya dua bilangan ini faktor prima relatif. Jadi hanya punya sekutu 1 saja. Ini namanya bilangan yang saling prima relatif. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti untuk mendapatkan FPB itu adalah pembaginya ini dikalikan. Nah, 3 dan 2 ini dikalikan. Jadi FPB-nya berarti 3 dikali 2. Sementara untuk mendapatkan KPK, nah, prima relatif dan pembaginya dikalikan. Jadi nanti FPB-nya 3 kali 2 sama dengan 6. KPK-nya itu 3 kali 2 kali 2 kali 5 ya. Nah,
Ini. Jadi keempat-empatnya ini dikalikan. Oke. 3 kali 2 tadi 6 kali 2 kali 5 10 60 ya. Oke, sama ya dengan yang sebelumnya. Bagaimana dengan KPK dan FVP dari 100 dan 120? Nah, kita gunakan cara faktor sekutu, ya tidak harus prima. 100 dan 120 itu bisa dibagi dengan 10 ya. Nah, ini tidak perlu prima, tidak harus prima ya. Pembaginya 10. Maka ini dapat 10, satunya dapat 12. Dibagi berapa? Ya, dibagi 2. 10 dan 12 bisa dibagi 2, 10 dapat 5, 12 dapat 6. Nah, kita sampai menentukan hasil akhirnya prima relatif ya. Jadi 5 dan 6 ini hanya punya faktor sekutu 1. Maka dikatakan ini prima relatif, berarti sudah selesai kita. Sehingga nanti untuk menentukan FPP, berarti pembaginya dikalikan, yaitu 10 dan 2. 10 dan 2 dikalikan tentunya 20. Sementara untuk mendapatkan KPK, nah, prima relatif ini dan pembaginya dikalikan. Berarti 10 kali 2 kali 5 kali 10 kali 2 kali 5 kali 6 600 ya. Oke, gimana very easy? Ya, terakhir ya. Ini kalau bilangannya tidak 2 tapi 3. Kita menggunakan faktor sekutu ya. Tentukan KPK dan FVP dari 24, 48 dan 72. Oke. Tentu ketiga bilangan ini punya faktor sekutu berapa? Nah, 6 misalkan ya. Nah, 6 bisa membagi 24, bisa membagi 48, bisa membagi 72. 24 dibagi 6 dapatnya 4, 48 dapat 8, 72 dapat 12 ya. 4, 8, 12. Nah, masih bisa ya? Masih bisa ketiga-tiganya dibagi? Ya, dibagi 4. Nah, 4 dibagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2, ini 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tentu prima relatif ya. Nah, sehingga nanti FVP-nya pembaginya dikalikan 6 kali 4 berarti 24, KPK-nya berarti pembagi dan prima relatifnya 1, 2, 3 dikali 6 kali 4 ya. Oke, 6 kali 4 24 dikali 6 144. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.